Bayangkan Robocop tapi mager. Bukannya menyelamatkan dunia, dia malah pengen rebahan sambil nonton drama manusia dan ngedumel soal betapa bodohnya mereka. Itulah kira-kira vibe dari Murderbot, serial komedi luar angkasa yang diadaptasi dari buku laris The Murderbot Diaries, karya Martha Wells. Didirect oleh Chris dan Paul Weitz yang dulu bikin kita ngakak lewat American Pie dan About a Boy, membawa nuansa kocak dan absurd ke dunia fiksi ilmiah. Premisnya super unik. Seorang cyborg memprogram ulang dirinya sendiri agar bisa lepas dari kontrol perusahaan. Lucu banget, tapi sayangnya eksekusinya agak kurang nendang. Ide segarnya kadang ketutup sama alur cerita yang nggak selalu kuat. Tetap menghibur, terutama buat kamu yang suka humor sarkastik dan karakter antihero yang relatable banget di era rebahan ini. Dialah Security Unit atau dipanggil Sec-Unit yang diperankan oleh Alexander Skarsgård dengan gaya cuek, kaku tapi keren yang pas banget untuk karakter ini. Setelah berhasil sadar diri dan menyembunyikan fakta bahwa ia sekarang bebas dari kendali sistem, Sec-Unit malah kena tugas baru, mengawal sekelompok peneliti dari Preservation Alliance, sebuah planet idealis yang pengen tampil beda dari anggota RIM lainnya. Mereka mau nggak mau harus membawa robot pengaman jika ingin mendapatkan asuransi. Akhirnya dipilihlah Sec-Unit ini. Kenapa? Karena dia yang paling murah. Sec-Unit yang sudah punya kesadaran penuh harus ngawal gerombolan ilmuwan hippie yang agak nyebelin untuk ukuran robot. Jelas banget, penuh rasa sabar yang makin hari makin tipis. Dan disitulah letak kekocakannya. Sarkasme cyborg bertemu idealisme manusia. Kombinasi yang gak cuma lucu, tapi juga diam-diam menyentil. Tim ini dipimpin oleh Dr. Ida Mensah, diperankan oleh Noma Dumesweni, yang luar biasa. Lalu ada Guratin, David Dastmalchian, manusia augmented yang jadi orang pertama curiga kalau ada yang aneh dengan robot keamanan mereka. Sementara yang lain sibuk menyambut sang cyborg seperti anggota tim baru. Guratin justru mulai membaca tanda-tandanya ancaman besar untuk Sec-Unit. Tapi tetap saja mereka semua memperlakukannya dengan baik. Gak cuma dikasih tempat duduk bareng di kendaraan, mereka bahkan ngasih seragam cadangan buat dipakai. Kebaikan ini tentu saja bikin si cyborg makin bingung dan jengkel. Ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam dinamika manusia yang ribet dan penuh emosi. Di kepalanya satu kalimat terus terulang seperti mantra, dasar manusia bego. Kecurigaan Guratin makin menjadi-jadi dan akhirnya rahasia Sec-Unit terbongkar. Mereka semua kini tahu jika sang robot punya kesadaran penuh dan tidak lagi tunduk pada perintah manusia. Ini menjadi ancaman besar untuk semua tim karena ia bisa saja tiba-tiba membunuh mereka semua. Namun setelah melewati perdebatan, mereka tetap memilih untuk membiarkan Sec-Unit berada dalam tim. Hal ini mengusik kesadaran si robot dan membuatnya secara tidak langsung menjadi peduli terhadap tim yang semuanya adalah manusia, terlepas dari dirinya yang memang ditugaskan untuk menjaga mereka. Memunculkan istilah dan teori filosofis, bahkan makhluk tak berperasaan sekalipun mungkin bisa membalas sebuah kebaikan. Untuk terus berusaha bertingkah normal seperti manusia, ia seringkali mengutip dialog dari serial favoritnya, sejenis sinetron luar angkasa seperti Star Trek dan drama picisan. Dengan bekal sinetron, ia mencoba survive di tengah interaksi sosial yang canggung. Ini relate banget seperti kita pada umumnya yang seringkali memakai quote-quote di media sosial untuk mengesankan orang lain. Setidaknya di 5 dari 10 episode pertama berdurasi setengah jam dari Murderbot ini lumayan oke dan bikin kita nagih untuk lanjut ke episode berikutnya. Komedinya memang lucu, cyborg muka datar yang diam-diam muak sama manusia, tapi lama-lama lelucon soal robot sinis yang ogah ikut campur mulai kehilangan gregetnya. Baru deh temponya mulai naik waktu para ilmuwan hippie merasa perlu menyelidiki kasus pembantaian tim peneliti lain yang lokasinya nggak jauh. Disinilah hubungan antara Sec-Unit dan manusianya mulai berubah. Tembok di antara mereka pelan-pelan runtuh dan cerita mulai masuk ke wilayah yang lebih dalam. Penonton diajak mikir apa sih sebenarnya yang bikin kita manusia, gimana seharusnya kita memperlakukan yang berjiwa maupun tak berjiwa, dan pilihan-pilihan kecil kita sebenarnya sedang bicara apa tentang siapa diri kita.
Semua itu tetap disajikan dengan gaya Murderbot yang sinis dan lucu. Seri pertama Murderbot ini diadaptasi dari novel, sayangnya para kreator tampaknya terlalu setia mengikuti sumber aslinya. Padahal kisah ini punya potensi besar untuk dikembangkan jadi sesuatu yang lebih dalam dan menggigit melebihi novelnya. Memang seiring berjalannya waktu, tempo cerita mulai membaik dan hubungan antara karakter jadi lebih bermakna. Tapi ketika lelucon utama masih berkisar di situ-situ doang, rasanya ini seperti peluang besar yang disia-siakan. Dengan karakter seunik Murderbot dan dunia galaksi yang penuh satir sosial, serial ini bisa saja menyentuh tema eksistensial yang lebih kuat, tanpa kehilangan sisi kocaknya. Tapi untuk sekarang rasanya masih seperti pemanasan yang belum benar-benar menyentuh level kedua. Secara overall, serial ini cukup layak ditonton sebagai alternatif dari kisah Sky-Fi yang biasanya berat. Mimin kasih skor 6,5/10 untuk Murderbot. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.